izin mohon maaf juga Bapak Ibu, kami minta waktu dari Bapak Ibu yang mungkin seharusnya yang sudah longgar, tapi hari ini ya harus di sini dulu. Ya mohon maaf Bapak Ibu, ini kaitannya dengan tugas saya di PGP Pendidikan Guru Penggerak. Di modul 1.4 itu ada dua tugas. Yang pertama itu adalah melaksanakan aksi nyata budaya positif di sekolah. Itu nanti untuk laporan tertulis. Terus yang tugas kedua adalah sosialisasi modul 1.1 dan modul 1.4. Begitu. Dan yang ini adalah tugas untuk sosialisasi, jadi mohon waktunya untuk Bapak Ibu. Nah, saya mau menyampaikan sebisa saya karena saya juga masih belajar. Saya kemarin ya berusaha mempelajari agar ya bisa menyampaikan kepada Bapak Ibu apa yang ada di pendidikan guru penggerak itu. Karena guru penggerak itu dikatakan nanti sebagai istilahnya untuk mentransformasikan perubahan pendidikan. Jadi ada paradigma yang perlu disampaikan kepada sekolah untuk perubahan dalam bidang pendidikan. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk yang pertama ini adalah modul 1.1. Ya, ini Bapak pendidikan kita yang dahulu, yang pertama kali Bapak Ki Hajar Dewantara, dan pemikiran beliaulah yang saat ini akan digunakan, akan digaungkan kembali dalam dunia pendidikan. Dalam modul 1.1 ini Bapak Ibu, itu kita yang dibahas adalah refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Ini modul dari instruktur, cuma saya ambil. Jadi nanti saya akan mencoba menyampaikan apa yang ada di situ. Ya, meskipun dengan segala keterbatasan yang saya miliki. Ini untuk instrukturnya dulu yang menyampaikan di PGP. Ya, ini alur konsepnya. Ini ya sekedar alur dulu saya tampilkan saja, nanti kita langsung ke alur yang sebenarnya. Ya, ini nanti akhirnya adalah kebudi-pekerti. Nah, kita masuk ke dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ya, yang pertama adalah menuntun. Dulu saya pernah menyampaikan di sini Bapak Ibu, sedikit waktu saya sosialisasi di sini, bahwa tugas kita guru itu adalah sebagai penuntun. Kita menuntun. Ya, masuk pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ya, menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Dulu juga saya pernah menyampaikan bahwa ketika anak itu lahir, itu sebenarnya mereka bukanlah kertas kosong gitu. Karena ada teori tabula rasa itu yang menyampaikan kalau ketika anak lahir itu dia seperti kertas kosong. Kita bisa membuat coretan-coretan pada kertas itu. Jadi guru itu diandikan bisa ya istilahnya menentukan anak itu nanti seperti ini. Nah, kita tidak bisa seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita itu nanti tugasnya hanya menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Ketika anak lahir itu mereka sudah punya kodratnya sendiri, keistimewanya sendiri-sendiri. Ada nanti yang mereka ya berbakat di bidang tertentu, nanti ada juga yang mereka bakatnya tidak di bidang tertentu. Selanjutnya, nah ini pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ya, sekali lagi kita nanti hanya bisa menuntun. Anak itu nanti diharapkan bisa mandiri, mereka bisa menentukan bagaimana cara belajar mereka. Nah, tugas kita adalah menuntun. Ketika ada anak yang pandai dalam bidang olahraga misalnya, nah itu nanti tugas kita menuntun. Kita tidak bisa memaksanya untuk pandai bahasa Inggris
atau pandai bahasa Indonesia. Ya sudah, ketika ada anak yang pandai dalam hal olahraga, nanti tugas kita menuntun di bidang olahraga itu. Ketika ada anak yang pandai dalam bidang bahasa Indonesia, ya sudah kita tuntun sesuai kodratnya itu. Kita tidak bisa memaksakan kamu harus bisa bahasa Inggris, kamu harus bisa, istilahnya bisa itu bisa sama seperti teman-teman yang pandai di bidang itu. Begitu ya mahir. Terus selanjutnya, nah ini Bapak Ibu, ketika kita sebagai pendidik, kita sebagai penuntun, itu ada 3 prinsip yang harus kita lakukan. Dan ini saya yakin sudah begitu lekat di hati dan pemikiran kita, yaitu bahwa untuk bisa menuntun anak selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat, itu ada, kita harus ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa tuturi handayani. Ing ngarsa sung tulodo itu berarti kita sebagai pendidik ya harus menjadi teladan. Kita harus mampu menjadi contoh. Mangunkarsa, karso itu adalah kehendak, kemauan. Jadi ketika di tengah kita bisa membangun kemauan anak. Itu kita bisa mencoba membuat anak-anak itu memunculkan ide-idenya. Dan kita juga bisa memberi teladan Bapak Ibu. Jadi ketika kita menginginkan anak kita aktif, misalkan aktif belajar, aktif mengeksplorasi pengetahuan, nah kita juga harus bisa mencontohkan. Kita juga harus aktif, kita harus maju juga. Tidak sekadar kita menginginkan anak kita maju, tetapi kita tidak mau berusaha untuk maju. Nah itu di tengah membangun motivasi, kehendak tadi. Terus yang terakhir, yang ketiga adalah tuturi handayani. Nah sepertinya inilah yang istilahnya dikatakan sebagai menuntun tadi. Dan kalimat yang terakhir ini sampai sekarang masih dijadikan sebagai bagian dari logo pendidikan, Kemendikbud itu. Tuturi handayani itu berarti di belakang memberikan dorongan. Jadi dorongan itu tidak diberikan ketika kita di depan, tetapi ketika kita di belakang. Maksudnya anak-anak itu ya biarlah dia mandiri untuk belajar. Kita mandiri untuk belajar, merdeka sesuai dengan kodrat yang dimilikinya. Kita di belakang itu cuma ya istilahnya menuntun saja. Kita memberi dorongan anak-anak tersebut itu. Jadi 3 hal ini harus menjadi prinsip kita selaku pendidik. Ya terus yang selanjutnya Bapak Ibu adalah kodrat anak. Kodrat anak itu adalah merdeka dan bermain. Kaitannya dengan merdeka. Nah manusia merdeka itu menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Nah inilah yang diinginkan, bahwa anak-anak itu ya dengan kekuatan sendiri, dengan kemandirian yang mereka miliki, mereka bisa belajar secara merdeka. Makanya itu kenapa tujuan pendidikan ini adalah merdeka belajar. Terus yang selanjutnya, Ki Hajar Dewantara itu membedakan antara pengajaran dan pendidikan. Kalau pengajaran itu kaitannya dengan ketika guru itu mengajar, mengajar seperti bahasa Indonesia, IPS, TKN itu. Terus untuk yang mendidik itu ketika kita bisa mendidik anak-anak dengan karakter-karakter yang baik, kita memberi teladan, itu adalah mendidik. Terus kita mau permainan dulu? Enggak ya? Ya baik. Selanjutnya pengaruh pengajaran itu umumnya memerdekakan manusia atas hidupnya lahir. Jadi pengajaran itu nanti katanya dengan lahirnya saja, dengan ilmu tadi misalkan IPA, IPS itu. Nah sedang merdekanya hidup batin itu terdapat dari pendidikan. Karakter-karakter baik, budi pekerti itu nanti kaitannya dengan pengajaran. Nah merdeka batin itu adalah pendidikan yang
selanjutnya ya. Nah, kodrat anak tadi yang pertama merdeka, terus yang kedua adalah bermain. Anak SMP itu sepertinya masih suka bermain, Bapak Ibu. Jadi bermain itu adalah salah satu kodrat anak. Terus yang kedua itu pikiran, perasaan, kemauan, tenaga itu sudah ada pada diri anak. Jadi kita nanti diusahakan ketika sebagai pendidik itu kita bisa mensinergisitaskan antara 4 hal itu. Nah, terus yang terakhir itu bahwa permainan anak itu dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Sebuah permainan itu nanti bisa digunakan menjadi semacam media pembelajaran yang di dalamnya bisa mengakomodasi cipta, karsa, rasa, dan raga. Kalau raga itu adalah olahraga itu. Ya, Bapak Ibu, dulu saya pernah mencoba ini dan itu sebagai bagian dari aksi nyata tugas 1.1. Itu saya dulu berkolaborasi dengan Pak Mutarjo. Pak Paimen dulu saya minta untuk memberi masukan juga. Dulu saya membelajarkan tentang teks prosedur dengan cara menggunakan media permainan tradisional gentengan. Dari situ kita bisa mengaitkan teks prosedur itu ternyata bisa diajarkan dengan metode permainan juga. Kalau nanti Bapak Ibu berkenan bisa saya tampilkan untuk hasil tugas saya yang modul 1.1. Ya, intinya Bapak Ibu, ketika SMP pun ketika kita mau membelajarkan sesuatu tidak istilahnya masih bisa menggunakan permainan juga. Dan itu saya yakin anak-anak masih senang karena dulu ketika saya setelah pembelajaran dengan bentengan itu saya tanya anak-anak, mereka lebih suka seperti itu. Dan insya Allah nanti ketika kita lebih intensif untuk menyampaikan muatan pelajarannya itu anak-anak akan lebih bisa gitu. Terus yang berikutnya, nah ini adalah contoh ya, congklak itu kalau di sini bisa digunakan untuk pembelajaran matematika Bapak itu. Ada mengatur strategi juga. Congklak. Nah, gobak sodor juga ini. Dulu saya sebenarnya mau memakai gobak sodor ini, tapi karena saran dari Pak Muhtarjo dan Pak Paimen saya ganti dengan bentengan. Ya. Insya Allah nanti kalau di lain waktu mungkin bisa dipraktikkan itu. Jadi ya begini Bapak Ibu, kita itu tidak bisa lepas dari kodrat alam dan kodrat zaman. Ketika teknologi semakin maju, ketika kita makin tergerus dengan kemajuan teknologi itu, kita tidak boleh lupa dengan kodrat alam kita. Kita tetap harus bisa istilahnya melestarikan kodrat alam termasuk budaya kita. Nah, ketika kita belajar dengan ini seperti ini, permainan ini, berarti kita juga sudah melestarikan permainan tradisional. Terus tadi saya juga sempat ketika apel pagi tadi Bu Kepala menyampaikan permainan hadiah. Nah, itu nanti bisa juga dipraktikkan dalam pembelajaran. Intinya anak selain belajar itu juga bisa senang, terus bisa melestarikan permainan tradisional. Tuh. Ya, ini selanjutnya yang ketiga adalah pendidikan yang berpihak pada anak. Ini adalah inti dari pembelajaran yang harus dilaksanakan saat ini Bapak Ibu. Jadi pendidikan itu memang harus berpihak pada anak. Ya. Nah ini Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa kita ketika berinteraksi dengan anak, kita sebagai pendidik itu kita harus bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Ini, jadi tanpa ikatan apapun, dengan suci hati kita mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Kadang gini ya Bapak Ibu, yang menjadi kendala kita adalah ketika kita sering menemui anak-anak yang sulit diatur, terus istilahnya ngengkel gitu, kita kadang terpancing emosinya. Dulu pun saya seperti itu nih Bapak Ibu. Ketika awal-awal saya di sini masih ya sering
sering marah-marah dengan anak. Terus setelah saya ikut PGP ini saya berusaha untuk banyak mengurangi itu. Jadi ketika mendapatkan anak yang istilahnya sering melanggar tata tertib, yaitu berusaha sebisa mungkin ya menerapkan ini. Kita intinya tetap berpihak pada anak. Nanti itu bisa dikaitkan dengan modul 1.4 Bapak Ibu tentang budaya positif. Untuk berhamba pada sang anak ini istilahnya sebenarnya ya memang agak terlalu gitu, hiperbola. Tetapi karena itu akan menunjukkan bahwa ya memang anak itu adalah tujuan utama dari pendidikan. Terus yang ini bahwa ini pokoknya pendidikan harus terletak di dalam pangkuan ibu bapak, karena hanya dua orang inilah yang dapat berhamba pada sang anak dengan semurni-murninya dan seikhlas-ikhlasnya. Sebab cinta kasihnya kepada anak-anaknya boleh dibilang cinta kasih tak terbatas. Ya, berhamba pada sang anak ini sebenarnya kisahnya Ki Hajar Dewantara ketika dibuang di Belanda, yang beliau itu sampai hampir kehilangan anaknya, putranya Ni Asti itu. Nah dari situ nanti ada cerita bahwa kowe arep tak mulyake saklawase kepada sang anak itu. Jadi pendidikan itu harus memang benar-benar berhamba pada anak, memihak pada anak. Ya, ini berhamba pada sang anak itu adalah pendidikan yang berpihak atau berpusat pada murid. Nah ini yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu. Yang keempat adalah tabula rasa. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar tabula rasa itu ya, dan tabula rasa itu berarti anak lahir itu seperti kertas kosong itu ya. Nah kalau Ki Hajar Dewantara tidak seperti itu. Anak itu bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun, dalam arti memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan dari samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Pertanyaannya, bagaimana menebalkannya? Menebalkannya itu nanti berarti tugas kita Bapak Ibu. Jadi kita harus bisa istilahnya mendiagnosis, oh anak ini dia pandai di bidang ini, anak ini pandai di bidang ini. Oke, kita lanjut ke modul 1.4. Ini saya kira menjadi modul yang menarik dan ini pengetahuan yang baru untuk saya khususnya, dan saya ya sangat tertarik dengan ini. Kita mulai Bapak Ibu. Modul 1.4 itu adalah tentang budaya positif. Budaya positif ya. Ini adalah pengandaian tadi ketika kita itu seperti seorang petani yang menanam bibit jagung atau padi. Jadi tidak perlu saya ulangi. Nah, perubahan paradigma atau teori kontrol. Nah, itu selama ini budaya positif itu nanti dikaitkan dengan bagaimana guru itu istilahnya bisa mengontrol murid gitu. Nah, ternyata dari teori kontrol apa seperti itu ada salah pengertian. Yang pertama adalah ilusi guru itu bisa mengontrol murid. Ini begini Bapak Ibu. Ketika misalkan Bapak Ibu memegang sesuatu yang di genggaman tangan seperti ini, dan di dalam genggaman tangan itu ada sesuatu yang sangat berharga, ya, itu sangat penting untuk kehidupan Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu genggam seerat-eratnya. Nah, ketika ada teman yang lain, Bapak Ibu guru yang lain itu mencoba meminta benda tersebut, entah itu dibujuk, entah itu diberi iming-iming atau apa, kira-kira Bapak Ibu mau melepaskan itu apa tidak? Mau membuka telapak tangan Bapak Ibu apa tidak? Tidak ya. Kenapa kamu? Oh, berarti kalau iming-imingannya Bang baru bisa dibuka itu ya? Oh. Oke, berarti keyakinan itu bisa dikontrol oleh orang lain berarti kalau seperti itu. Nah, sebenarnya itu kita gini Bapak Ibu, kalau itu adalah keyakinan, kita percaya nilai kebajikan yang ada di situ, kita tidak akan melepaskannya meskipun yang ada motivasi eksternal, misalkan dibujuk atau mau diberi hadiah. Nah, terus seperti ini Bapak Ibu, guru itu sebenarnya tidak bisa mengontrol murid.
misalkan kita ingin murid itu, oh kamu harus seperti ini. Sebenarnya tidak. Ketika anak itu ikut perintah kita sebagai guru, itu kebetulan waktu itu dia memang sedang membuka dirinya untuk bisa dikontrol, untuk mau dikontrol. Nah, sebenarnya yang bisa mengontrol murid itu adalah mereka sendiri. Motivasi intrinsik istilahnya. Jadi nanti tugas kita itu adalah menanamkan motivasi intrinsik pada para murid. Terus yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ketika kita mengkritik seanak atau ya ini bagi orang misalkan gini, belajar lebih kurang oke, kamu harus belajar lebih banyak karena cara belajar seperti kamu itu kurang baik seperti itu. Nah itu kita berharap bahwa dengan seperti itu anak-anak bisa menguatkan karakternya menjadi kuat. Tetapi tidak, ternyata tidak. Kritik dan membuat orang merasa bersalah itu justru akan menanamkan situasi istilahnya gagal pada diri anak, dan itu tidak baik untuk kedepannya. Terus yang ketiga adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif itu misalnya bujukan. Nah, misalkan nanti kalau kamu menuruti tata tertib, kamu akan mendapat ya, apa-apa gitu ya. Nah itu bukan penguatan yang efektif. Itu nanti ketika dia sudah tidak ada iming-iming seperti itu, dia kembali lagi ke jalan awalnya. Terus nanti ketika kita akan membudayakan budaya yang positif, itu kita beralih ke teori kontrol. Teori kontrol itu yang pertama adalah intinya kita itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Misalkan ketika anak itu berlaku tidak baik misalkan menurut kita, nah itu kita tidak bisa memaksa, oh itu kudu kaya aku, tidak bisa. Kita harus bisa memahami, oh anak itu mungkin punya pandangan lain. Nah itu teori kontrol. Terus yang kedua adalah semua perilaku memiliki tujuan sama. Mungkin ketika ada anak itu istilahnya menjahili temannya, ya tentu dia punya tujuan. Nanti ini kita bisa bahas di motivasi perilaku manusia. Terus yang ketiga adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya seperti tadi ketika Bapak Ibu menggenggam itu sebenarnya orang lain tidak bisa mengontrolnya. Jadi Bapak Ibu guru sendirilah yang bisa mengontrol diri sendiri. Selanjutnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dalam teori kontrol nanti sistem kerjanya berkolaborasi. Dengan kolaborasi itu akan muncul pandangan-pandangan baru yang insya Allah bermanfaat. Terus yang terakhir adalah model berpikir menang-menang. Menang-menang itu adalah misalkan ada anak yang melanggar tata tertib, itu istilahnya dijadikan menang juga. Dia tidak dihakimi sebagai orang yang bersalah. Karena Bapak Ibu lebih berpikiran kalau disiplin itu memang terkesan tidak nyaman itu apa tidak? Kalau sekarang gini, katanya dengan ketidaknyamanan murid itu, anak misalkan harus memasukkan pakaian, terus datang tepat waktu pagi-pagi, itu kira-kira bagi mereka itu sesuatu yang nyaman atau tidak? Tergantung bos saya. Kalau bosanya rajin berarti nyaman, kalau tidak berarti tidak nyaman ya. Nah berarti kalau anak merasa nyaman dengan disiplin itu berarti mereka sudah ada motivasi intrinsik dari dirinya sendiri. Kalau mereka merasa tidak nyaman, berarti mereka belum memiliki motivasi intrinsik, dan kita nanti tugasnya adalah memunculkan motivasi intrinsik pada diri murid gitu. Nah yang ketiga ini Bapak Ibu, ini adalah motivasi yang perlu kita tanamkan pada diri kita dan diri anak-anak juga, yaitu motivasi untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita gitu. Jadi ketika anak melakukan sesuatu yang disiplin itu, yang mereka bisa bertanya seperti ini, nanti saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya itu. Berbeda dengan yang dua di atas tadi, karena takut atau karena saya nanti akan mendapatkan apa gitu. Nah yang ketiga itu Bapak Ibu nanti itu yang harus kita usahakan untuk tertanam pada diri
anak. Jadi ada keyakinan yang bisa ditanamkan pada diri anak tentang kedisiplinan itu. Nah, ini Bapak Ibu, ketika kita sudah membuat keyakinan kelas dengan anak-anak, nanti kita mencoba untuk melakukan kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Nanti anak-anak diminta untuk misalkan mengeksplorasi lagi, oh keyakinan kelas hormat itu kira-kira bisa dilakukan dengan apa? Terus keyakinan kelas bekerja misalkan itu bisa dilakukan dengan apa saja? Itu tujuannya adalah anak-anak itu memang paham keyakinan yang mereka pegang. Nanti saya tidak boleh seperti ini gitu. Terus ya ini Bapak Ibu, ini adalah peraturan yang nanti kita cari keyakinannya apa gitu ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, ini kan contoh peraturan. Nah, kalau keyakinan itu bisa diwujudkan dengan kata apa Bapak Ibu? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Kalau yang saya terakhir kan peraturan kelas. Oke. Kalau di sini beda Pak Seto. Ya, kalau peraturan nanti lebih dikaitkan ke ya istilahnya ada konsekuensinya juga, ada hukuman gitu. Ciptakan misalnya dalam BPT ciptakan. Nah ini seperti ini. Nah ternyata peraturannya adalah selalu kembalikan buku ke temannya. Nah itu keyakinan kelasnya apa? Oh tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Itu keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain, karena nanti jangan sampai temannya itu menunggu belum pembelajaran karena masih menunggu dia yang terlambat. Misalkan gini, penghargaan itu menghukum. Itu misalkan ada anak-anak yang juara 1 terus rankingnya dipajang juara 1 sampai semua misalkan. Nanti yang bawah itu merasa terhukum. Iya, merasa dihukum. Dan kalau dia merasa dihukum mesti efeknya tidak baik pada anak itu. Itu contohnya. Penghargaan merusak hubungan misalkan di bawah itu. Nanti ketika anak yang dipanggil ke depan terus dia mendapat juara ditepuki karena prestasinya. Nah nanti ada anak yang lain itu menjadi kadang tidak suka dengan dia. Ya, anak itu diunggul-unggulkan sementara dia tidak dapat apa-apa misalkan begitu. Tapi ini saya sendiri juga. Kita lanjutkan Bapak Ibu, karena memang penghargaan itu masih anu. Nah, ini kaitannya dengan peraturan tadi. Ini ada hukuman atau sanksi atau konsekuensi. Nah, kalau ini Bapak Guru misalkan mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu kira-kira hukuman, sanksi atau konsekuensi? Hukuman, ya hukuman, benar Pak Dar, pintar. Ya. Karena dulu sering seperti itu ya Pak ya. Berarti beliau sering melakukan. Oh iya. Ya. Kalau hukuman itu menyakitkan murid Pak sebenarnya. Terus saya juga sering menghukum lari-lari terus itu tiap siang itu. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ya hukuman juga, benar. Siapa itu Fakri? Ya jujur saya dulu sering melakukan itu Bu. Hormat sama beliau. Udah diminta untuk push up 15 kali. Pak Budi. Terus yang kedua, yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Napa gitu Pak Budi? Pak Budi dulu malah kalau kuwi waktu nang ngarepan mergo kotekan kok. Wah, berarti dulu kita penghukum semua ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya itu konsekuensi. Pinter-pinter. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Oh berarti kalau saya hukuman ya. Bunyikan kok tidak pernah muncul hukumannya. Boleh Pak.
lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kenapa Pak? Oh, kalau ini konsekuensi Pak. Kalau ini, ya. Karena memang berkaitan. Kalau konsekuensi itu berkaitan. Karena ini pelajaran PJOK, berarti berkaitan. Kalau ini tadi kan tidak berkaitan. Masa terlambat kok terus nulis 100 kali. Terus terlambat hadir di sekolah kok ya lapangan basket 2 kali, kon push up itu. Berarti dulu saya juga sangat sering menghukum anak berarti. Sekali malah sedikit loh, kalau sekali. Cuma 1 kali. Apa? Iya sadar Pak, sesadar-sadarnya Pak. Makanya sudah saya mungkin sangat saya kurangi sekarang. Saya sekarang cinta anak. Saya pengen menghukum bosnya tapi enggak usah. Nah gini, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, angel tur kadang wis bayangke soe ra iso Pak, soe lho. Tapi saya yakin bisa Pak, saya yakin bisa kalau ya kita berkolaborasi bersama-sama. Ini seharusnya seperti Pak Dar itu nanti juga restitusi. Dulu kebetulan tugas saya yang ini Pak Dar yang demonstrasi kontekstual itu saya restitusinya dengan anak-anak yang mencoret-coret tembok itu saya jadikan itu tugas ini. Ya, saya sampel, saya praktekkan dan kemarin sudah dinilai fasilitatornya nilainya 100 itu yang tugas itu. Enggak, terima kasih pada coret-coretannya itu saya. Ya, ini ya Bapak Ibu. Jadi nanti ketika ada anak yang istilahnya tidak disiplin, melanggar peraturan, nanti kita pakai restitusi, bukan hukuman-hukuman. Kalau hukuman nanti identitas gagal. Itu. Makanya sekarang saya sabar Pak Dar. Saya sabar, saya tidak menghukum anak-anak seperti dulu lagi. Kalau Pak Mutar saya nggak tahu. Ini cara 9 ciri restitusi. Yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nanti ketika anak itu merasa berbuat salah, nanti anak itu biar tahu kesalahannya apa, terus keyakinannya apa, dan yang harus dilakukan apa gitu. Tapi dari mereka sendiri. Bukan sekadar hanya anak itu salah, terus anak itu mendapat hukuman. Tidak seperti itu. Kalau seperti itu anak nanti tidak kembali ke teman-temannya dengan karakter yang lebih kuat. Terus restitusi itu memperbaiki hubungan. Bisa hubungan antara murid yang satu dengan murid yang lain. Misalkan dalam kasus tadi, Doni itu suka meminta makanan dengan paksa kepada teman-temannya. Restitusi ya Bu ya. Kok jenengan? Oke, teruskan. Oke. Restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Jadi menawarkan pada anak, nanti apa yang bisa kamu lakukan nak dengan yang sudah kamu lakukan itu. Terus restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, intrinsik tadi ya. Yang kelima adalah restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ya, jadi restitusi tadi kita harus melihat anak itu berbuat tidak disiplin, kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya apa. Itu nantilah yang harus kita cari solusinya. Restitusinya diganti apa ya Bu kok jenengan jadi tidak fokus gitu. Terus restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi tetap nanti karakter yang kita utamakan kita munculkan. Terus restitusi fokus pada solusi. Anak itu nanti diharapkan bisa mencari solusi dari apa yang sudah dilakukannya. Terus yang ke-9 adalah restitusi mengembangkan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, mengembalikan. Jadi anak yang awalnya mungkin tidak disukai anak karena berbuat tidak baik, setelah restitusi dia akan menyadari, oh kemarin saya berbuat salah dan saya harus bagaimana selanjutnya itu karakternya sudah kuat dan siap kembali ke komunitasnya. Terus selanjutnya, 3 langkah restitusi yaitu ini. Ya, kayak gitu kan jadi kelingan tepung ya terus. Itu guru yang cerdas Bu Niken itu. Tapi penghukum juga ya Bu ya. Yaitu menstabilkan identitas.
ketika menstabilkan identitas itu, guru menyampaikan pada anak yang berbuat salah. Misalkan begini, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi anak itu nanti akan stabil dulu, stabil. Beda kalau misalkan anak sudah salah terus langsung dimarah-marahi. Kamu itu salah, perbuatan kamu itu tidak benar. Nah, ketika dia seperti itu, ya dia malah justru mungkin bisa emosi juga dan tidak bisa melakukan tahap-tahap restitusi selanjutnya. Ini ada lagi, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, gitu ya. Terus setelah kondisi anak itu stabil, itu baru kita validasi tindakan yang salah. Misalnya begini, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemarin juga saya tanya kepada anak itu yang cap tangan itu, bahwa saya kira perbuatan seperti itu tidak dilakukan kalian saja, murid yang lain mungkin pernah melakukan. Saya sampaikan begitu dengan harapan mereka tidak merasa bersalah dulu, tidak gagal itu istilahnya. Nah, kalau sudah seperti itu, sudah stabil, terus kemarin saya sampaikan alasan kamu untuk membuat cap tangan di tembok itu apa toh gitu. Tapi saya kan sambil ya senyum gitu, seperti teman, posisi teman itu. Mereka menyampaikan apa? Alasannya itu karena meniru seperti Upin Ipin yang di cap di sekolahnya itu, di kamesranya itu kan ada cap tangan itu, atau diberi nama. Nah, kok kamu tidak beri nama sekalian, saya gitu, malah nanti tak ketahuan Pak. Jadi cuma cap tangannya saja. Nah, seperti itu. Nah, terus selanjutnya berarti kan kalau kita sudah tahu tujuan mereka itu, kesalahan yang diperbuatnya itu sudah divalidasi. Mereka memang istilahnya berbuat salah itu. Kalau mereka sudah menyadari perbuatannya itu salah, terus selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Nah, ini katanya Bapak Ibu kenapa tadi saya minta kalau bisa tiap kelas itu punya keyakinan kelas. Nah, jadi kalau ada yang misalkan berkelahi misalkan, nanti kita validasi kesalahannya dulu, tujuan mereka apa kok berkelahi. Kalau sudah dia sadar salahnya apa, tujuannya apa, terus ditanyakan keyakinannya. Keyakinan kelas kalian apa? Keyakinan yang kalian miliki apa? Saling menghormati Pak, misalkan saling memberi rasa aman Pak itu. Nah, berarti kalau ada keyakinan seperti itu berarti apa yang kalian lakukan bertentangan kan? Ya Pak. Nah, kalau sudah tahu seperti bertentangan, apa yang bisa kamu lakukan selanjutnya gitu. Misalkan kami akan minta maaf Pak, atau yang lainnya. Itu segitiga restitusi. Begitu Bapak Ibu untuk modul 1.4. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya. Monggo Pak Daryanto. Pak ini Pak. Enggak. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad SPD MPD, SSMPD ya, yang telah memberi waktu pada kami. Kami hanya menanyakan begini Pak, bagaimana peraturan itu dilaksanakan atau implementasi peraturan itu sebelum keyakinan itu terbentuk. Sekali lagi, bagaimana peraturan sebelum diterapkan, sebelum keyakinan itu terbentuk. Demikian Pak, terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Dar atas pertanyaan yang bagus. Kalau di sekolah itu memang kalau peraturan itu masih perlu Pak Dar. Kalau tingkat sekolah memang masih perlu peraturan sekolah. Peraturan sekolah itu nanti ketika posisi kontrol kita itu sebagai pemantau, itu kan kita berpegang pada peraturan sekolah itu. Jadi ketika anak yang tidak disiplin misalkan, itu kita sampaikan peraturan kelasnya seperti ini, konsekuensinya seperti ini. Itu nanti tetap diterapkan Pak Dar yang itu. Tetapi kalau lingkupnya di kelas Pak Dar itu nanti biasanya kan kelas-kelas itu ada peraturan-peraturan. Biasanya kemarin-kemarin peraturan kelas. Nah, kalau yang saya sampaikan tadi itu justru kita kalau bisa
bukan peraturan kelas yang digunakan, tetapi keyakinan kelas. Bisa menggunakan peraturan, keyakinan yang sudah disepakati oleh kelas bisa diwujudkan dalam peraturan atau sebaliknya peraturan untuk membentuk keyakinan. Oh ya, kalau di kelas itu nanti gini Pak Dar, ketika kita membentuk keyakinan kelas itu kan kita nanti istilahnya curah pendapat dengan anak-anak, guru dan murid terlibat bersama-sama. Kalau kemarin saya itu memang belum ada peraturan kelas, sudah belum ada kalau kemarin. Saya minta anak-anak itu untuk menuliskan apa-apa yang harus kalian lakukan di kelas, kaitannya dengan hubungan dengan teman, dengan sekolah atau dengan guru itu. Terus anak-anak itu bergantian ke depan menulis di kertas karton itu. Nah itu ternyata di kertas kartonnya itu kan masih ada yang menulis peraturan kelas. Misalkan tidak boleh terlambat atau tidak boleh makan minum ketika pelajaran. Nah, kalau itu peraturan Pak, kalau itu kalimat peraturan. Nah kalau seperti itu yang saya lakukan kemarin itu saya jadikan menjadi kalimat keyakinan. Jadi saya berpedomannya bukan untuk membuat peraturan tetapi keyakinan kelas itu. Kalau katanya dengan yang disampaikan Pak Dar tadi, ketika curah pendapat yang saya lakukan dengan anak-anak itu tidak, kalau itu memang bisa didahului peraturan dulu Pak yang dituliskan anak-anak itu. Tetapi kan kita tidak terus menjadikan itu sebagai peraturan kelas, belum sampai menjadi peraturan kelas. Tetapi sudah langsung saya ganti menjadi keyakinan kelas dari butir-butir yang ditulis anak-anak tadi. Sosialisasi ini kan akhirnya kita banyak keluar dari pakem dari apa yang telah kita laksanakan selama ini. Namun demikian ya harus kita laksanakan. Namun demikian di jenjang pendidikan dasar khususnya di SD dan SMP, apakah ini juga istilahnya berlanjut dari SD ke SMP dan nanti juga di pendidikan menengah, ataukah di calon guru penggerak ini sebatas di SMP saja, ataukah untuk guru-guru SD juga sudah ada atau sudah dimulai? Kenapa? Karena kalau ini dimulainya di SMP, baru di SMP kemungkinan banyak kendala, karena di SD-nya itu murid-murid itu belum mendapatkan, sehingga kita memulainya sudah agak terlambat karena usia-usia emas itu ada di jenjang sekolah dasar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi di modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara itu banyak hal yang menarik, soalnya kita hanya mengenal sedikit saja profil Ki Hajar Dewantara, namun filosofinya kita belum banyak tahu, sehingga mungkin di lain waktu kita bisa semacam diskusi atau serasian gitu untuk menerapkannya di pendidikan kita. Saya kira itu saja, karena saya agak kesulitan untuk merumuskan kalimat-kalimat pertanyaan. Jadi mungkin nanti lain waktu sambil berjalan mungkin saya bisa bertanya kepada Pak Wiyadi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Budi. Pak Budi ini memang peserta yang aktif sering tanya ya. Ya Pak Budi, untuk yang pertama tadi adalah apakah yang dibahas di materi yang di PGP ini hanya dilakukan di SMP? Itu tidak Pak Budi. Peserta CGP calon guru penggerak itu ada dari TK, SD, SMP dan SMA SMK. Itu kan Pak Menteri itu sudah merencanakan membuat istilahnya perencanaan tahun ini nanti berapa CGP yang diusulkan, terus nanti berikutnya berapa gitu. Sampai perkiraan tahun 2014 itu ada 450.000 sebenarnya Pak Budi, calon guru penggerak. Kalau ini kan rencananya kalau bisa satu sekolah itu ada satu CGP. Jadi nanti dari satu CGP itu bisa mentransformasi
apa yang diajarkan di pendidikan guru penggerak itu di sekolahnya masing-masing. Jadi semoga dengan begitu nanti tetap ada kesinambungan dari TK, SD sampai SMP itu Pak Budi. Terus kalau yang modul 1.1 tadi tentang Ki Hajar Dewantara ya Pak Budi. Tapi belum bisa merumuskan pertanyaannya. Itu yang jelas berpihak pada murid Pak Budi. Apapun yang kita lakukan harus berpihak pada murid. Kita jangan sampai malah mementingkan, seperti saya misalkan, saya itu dikejar-kejar tayang dengan tugas-tugas di PGB terus saya melalaikan murid misalkan begitu. Itu sebenarnya tidak benar. Jadi apapun yang kita lakukan jangan sampai kita malah mengejar karir kita saja tetapi murid malah terabaikan. Jadi buatlah murid itu di sekolah itu nyaman, gembira, dengan harapan nanti kita bisa menuntun mereka sesuai kodrat yang dimilikinya.